warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap semua masih sehat, masih tetap semangat untuk bisa belajar hari ini sampai selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPS bersama saya dengan Ibu Morika Lilia, di mana materi kita hari ini masih bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, di mana submaterinya yaitu tentang pasar bebas. Mari bersama-sama kita simak pembelajaran hari ini. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pasar bebas. Apakah itu pasar bebas? Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor ataupun ekspor. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan bebas atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas adalah ada AFTA, kemudian MEA, kemudian ada APEC, ada MEE, ada WTO, dan ada NAFTA. Ada beberapa kebijakan pada perdagangan bebas, yakni yang pertama, perdagangan barang tanpa pajak, termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang tidak diatur. Keempat, akses informasi pasar yang tidak diatur. Dan yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Banyak organisasi dalam kaitannya dengan perdagangan atau pasar bebas. Adapun beberapa macam organisasi ekonomi dalam perdagangan bebas adalah sebagai berikut. Mari kita mulai membahasnya satu persatu. Baiklah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau disingkat dengan MEA. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA, secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara atau dalam saat ini adalah ASEAN menerapkan sistem perdagangan bebas. ASEAN Economic Community yang dibentuk dengan misi menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik serta mampu bersaing dengan negara-negara yang perekonomiannya lebih maju dibandingkan dengan kondisi negara ASEAN saat ini. Selain itu, dengan terwujudnya ASEAN Community dapat menjadikan posisi ASEAN menjadi lebih strategis di kancah internasional, sehingga terjadi suatu dialog antar sektor yang dimana nantinya juga saling melengkapi di antara para stakeholder sektor ekonomi di negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita akan melihat tujuan masyarakat ekonomi ASEAN. Tujuan utama MEA pada tahun 2015 yang ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan tersebut diimplementasikan melalui 4 pilar utama, yaitu yang pertama, MEA akan dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil menengah (UKM). Kemampuan daya saing dan dinamisme UKM akan ditingkatkan dengan memfasilitasi akses mereka terhadap informasi terkini, kondisi pasar, pengembangan sumber daya manusia dalam hal peningkatan kemampuan keuangan serta teknologi. Yang kedua yaitu MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ASEAN Free Trade Area atau disingkat dengan AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN
untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA dibentuk pada waktu konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN keempat di Singapura pada tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun, yaitu pada tahun 1993 sampai 2008. Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Tujuan dari AFTA itu sendiri yaitu satu, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Yang kedua yaitu menarik lebih banyak Foreign Direct Investment atau FDI, dan kemudian meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade. Selanjutnya ada Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur merupakan salah satu latar belakang berdirinya APEC. Runtuhnya Uni Soviet dengan sistem ekonomi komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur yang berubah menjadi sistem ekonomi liberal dan bebas. Kemudian muncullah kesadaran bahwa pada dasarnya setiap negara saling membutuhkan. Pada saat itu sedang berlangsung perundingan Uruguay yang melatar belakangi terbentuknya WTO. Karena kekhawatiran gagalnya perundingan tersebut, kemudian terbentuklah APEC. Organisasi APEC diprakarsai oleh Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul tahun 1989. Pada akhirnya, pada tahun 1989, 12 negara yang hadir di Canberra sepakat mendirikan APEC. Adapun tujuan pembentukan APEC ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kedua, memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Pasifik. Yang ketiga, tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi yang rendah. Selanjutnya yang terakhir adalah mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Organisasi berikutnya yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa. Masyarakat Ekonomi Eropa disingkat menjadi MEE. Melalui Perjanjian Maastricht, ke-12 negara anggota Masyarakat Eropa dipersatukan dalam mekanisme Kesatuan Eropa dengan pelaksanaan secara bertahap. Adapun tujuan dari Masyarakat Ekonomi Eropa adalah yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan kerja. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Dan yang terakhir, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Organisasi berikutnya yaitu World Trade Organization. World Trade Organization disingkat menjadi WTO. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 Januari 1945, yang bertujuan adalah
Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang kedua, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Yang ketiga, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Yang keempat, menciptakan rangkaian aturan dan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang selanjutnya, menyusun kewajiban anggotanya untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminatif. Kemudian menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Dan tujuan terakhirnya adalah menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Baiklah anak-anak semua, sekianlah materi pembelajaran kita hari ini tentang pasar bebas. Ibu harap semuanya bisa paham tentang apa yang telah disampaikan. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.